Bagi teman-teman yang ingin bergabung di grup WhatsApp UMPTKIN yang saya buat ini, teman-teman bisa menghubungi atau mengklik link nomor WhatsApp saya yang ada di description box ini ya. Insya Allah kita akan belajar bersama di sana. Saya akan membagi soal UMPTKIN gratis dan saling memberi informasi seputar UMPTKIN. Aku tunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video aku, Ashraf Falik. Nah, di video kali ini sesuai judul dan thumbnail sudah teman-teman lihat. Yaps, kali ini aku kembali membuat video seputar UMPTKIN, yaitu pembahasan soal tryout 1 UMPTKIN tahun 2021 part 10 nomor 41 sampai nomor 45 mata uji keislaman. Ujian UMPTKIN tahun 2021 sudah semakin dekat ya. Maka dari itu teman-teman harus semakin semangat belajarnya, jangan kasih kendor. Ya pokoknya jangan main game terus, scroll medsos yang dia, dan sebagainya. Dan yang terpenting, jaga kesehatan terus ya. Sebelum kita belajar bareng-bareng, ayo kita siapkan alat tempurnya seperti buku dan pena. Dan jangan lupa berdoa juga ya, supaya materi yang disampaikan nanti dapat dipahami dan berkah tentunya. Baiklah, sebelum ke video pembahasannya, teman-teman follow ya Instagram @seputar.umptkin, karena di situ ada tryout gratis, bahas soal, dan informasi seputar UMPTKIN lainnya. Dan jangan lupa follow juga ya Instagram pribadi aku @ashrafalik19. Dan jangan lupa like video ini, komen, dan subscribe channel ini supaya semakin berkembang. Dan jangan lupa hidupkan notifikasinya dan share video ini ke medsos yang kalian punya. Langsung aja ke videonya ya guys. Enjoy it. Sekarang kita sudah berada di nomor 41. Oke, di sini ada pernyataan dan di sini adalah perintah soalnya. Seperti biasa kita baca dulu perintah soalnya ya, supaya lebih cepat. Dalam agama, menaati aturan rambu-rambu tersebut dalam ranah. Nah, di sini ada kata kunci yaitu menaati. Berarti dalam agama Islam, apakah nama lainnya? Apakah syariat, harekat, tarekat, atau makrifat? Apakah jawabannya? Yaps, benar ya, yaitu jawabannya A. Karena syariat ini adalah hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat muslim. Selain berisi hukum dan aturan, syariat Islam juga berisi penyelesaian masalah seluruh kehidupan ini. Maka oleh sebagian penganut Islam, syariat Islam merupakan panduan menyeluruh dan sempurna seluruh permasalahan hidup manusia dan kehidupan ini. Jadi seperti itu ya, teman-teman tidak perlu membaca pernyataan ini, karena di sini sudah sangat jelas perintah dari soalnya, yaitu apa nama lain dari menaati dalam agama Islam. Maka 41 jawabannya A. Selanjutnya kita membahas soal nomor 42. Seperti biasa kita harus ngapain dulu? Yap, sebenarnya kita harus membaca perintah soalnya dulu, supaya lebih cepat. Ini dia. Dalam Islam, berbuat baik kepada kedua orang tua disebut. Nah, dalam Islam, ini berarti sama ya dengan soal sebelumnya. Di sini ada nama lain dari berbuat baik kepada kedua orang tua dalam Islam. Apakah A, B, C, atau D? Apakah jawabannya? Yap, benar ya, yaitu jawabannya D. Ini sudah sangat sering ya kita mendengarkan nama lain berbuat baik kepada kedua orang tua atau berbaktinya, yaitu bir al-walidain. Adalah bagian dalam etika Islam yang menunjukkan kepada tindakan berbakti atau berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, jadi seperti itu cara menjawabnya. Teman-teman tidak perlu membaca pernyataan yang ada di sini. Jika teman-teman membaca, itu akan membuang waktu saja. Sekarang kita membahas soal nomor 43. Di sini bisa teman-teman lihat, di sini ada pernyataan dan di sini adalah perintah soalnya. Seperti biasa, kita harus membaca perintah soalnya dulu supaya cepat dan mudah dalam menjawab soal ini. Ini perintah soalnya. Manakah proses mengantar jenazah yang benar menurut Islam, yaitu? Nah, di sini perintah soalnya sudah sangat jelas.
Jadi kita tidak perlu untuk membaca pernyataan dari soal ini. Jika kita membaca pernyataan ini, itu akan membuang waktu saja. Oke, kita lanjut. Jadi intinya yaitu proses mengantar jenazah yang benar menurut Islam. Nah, untuk berkaitan dengan mengantar jenazah tersebut, ada beberapa adab yang harus diperhatikan, yaitu bersikap tenang, disegerakan, berdiri sejenak di sisi makam, menaburkan tanah setelah pemakaman, nasihat kematian dan kehidupan akhirat, mengambil pelajaran. Oke, langsung aja kita cek option A, B, C, D ini manakah yang lebih tepat jawabannya ya. Option A, bersikap tenang. Ini benar ya, disegerakan, berdiri sejenak di sisi kuburan untuk mendoakan si mayit, nasihat kematian dan kehidupan akhirat, bersenda gurau. Nah, kata bersenda gurau ini adalah tidak ada ya proses mengantar jenazah. Maka ini salah. Berarti jawabannya bukan option A ya. Oke, next ke option B. Disolati, bersikap tenang, tergesa-gesa. Nah, tergesa-gesa ini salah ya. Yang benar yaitu menyegerakan atau disegerakan, bukan tergesa-gesa. Berarti option B ini salah. Selanjutnya yang C, bersikap tenang, tergesa-gesa. Nah, ada lagi nih. Tergesa-gesa ini salah ya. Berarti option C juga salah. Oke, selanjutnya yang D, bersikap tenang, disegerakan, berdiri sejenak di sisi kuburan untuk mendoakan mayit, nasihat kematian dan kehidupan akhirat. Nah, di sini benar semua ya untuk proses mengantar jenazah yang benar menurut Islam. Maka jawabannya nomor 43 yaitu D. Nah, soal seperti ini sangat mudah ya. Di sini teman-teman lihat aja hal-hal yang negatif atau merugikan diri sendiri maupun orang lain. Seperti bersenda gurau ini, tergesa-gesa, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita membahas soal nomor 44. Di sini ada pernyataan dan perintah soalnya. Perintah soalnya yaitu proses nikah ini. Nah, ini masih kurang jelas ya untuk perintah soalnya. Maka dari itu kita baca pernyataan soalnya. Di suatu rumah terjadi proses nikah siri. Ada nikah siri ya. Ada kiai tokoh agama yang menikahkan 2 orang saksi dan wali. Keluarga ini tidak melapor ke kantor urusan agama. Dia tidak melapor ya ke KUA atau kantor urusan agama, sehingga tidak tercatat secara administrasi di catatan negara. Maka proses nikah ini, kita lihat ya untuk opsinya ini menjelaskan apakah sah tidaknya menurut Islam dan juga negara. Oke, di sini saya jelaskan dulu. Nikah siri sah di mata Islam. Dan syarat sahnya pun sama dengan syarat sahnya nikah biasa, yaitu adanya calon suami dan istri, mahar, ijab kabul, wali dari pihak perempuan menurut jumhur, dan saksi-saksi. Jumhur berpendapat adanya izin orang tua atau wali merupakan salah satu syarat sahnya akad nikah. Berarti nikah siri dalam menurut Islam itu sah-sah aja ya. Oke, selanjutnya. Sedangkan di mata negara, nikah siri tidak sah karena tidak sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tertulis pada bab 1 Dasar Perkawinan Pasal 2 Ayat 2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, berarti di mata negara nikah siri itu merupakan tidak sah ya. Oke, kita lihat option A, B, C, D ini. Dimulai dari option A, tidak sah menurut Islam dan negara. Nah, ini salah ya. Untuk yang tidak sah itu yaitu menurut negara saja. Kalau Islam sah-sah saja. Oke, selanjutnya option yang B, tidak sah menurut negara. Nah, ini yang benar. Dan sah menurut Islam. Nah, ini juga benar. Berarti option B ini benar ya. Oke, kita lihat dulu option C sama D ini. Sah menurut negara, tidak sah menurut Islam. Nah, ini terbalik ya antara B sama C ini. Ini sama-sama salah. Sah menurut Islam dan negara. Nah, kalau menurut Islam itu sah-sah aja ya. Kalau untuk negara itu tidak sah. Maka yang ini benar, kalau yang ini salah. Maka jawaban untuk nomor 44 yaitu B. Maka nikah siri ini merupakan tidak sah menurut negara
dan sah menurut Islam. Jadi seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita sudah berada di nomor terakhir, yaitu 45 untuk mata uji keislaman tryout 1 UMPTKIN tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Seputar dan UMPTKIN. Nah, bisa teman-teman lihat ya, untuk soal seperti ini yaitu apa? Yaps, yaitu fikih, lebih tepatnya yaitu fikih muamalah. Oke, langsung aja kita baca soalnya. Maryam berutang kepada Rizka sebanyak 500.000 rupiah. Ini utang Rizka ya. Maryam ini berutang kepada Rizka yaitu 500.000 rupiah untuk membeli kain yang sangat dibutuhkannya. Sebulan kemudian, Maryam melunasi utangnya dan melebihkan 10.000 rupiah. Nah, jadi di sini Maryam melunasi utangnya dan melebihkan ya. Ini ada melebihkan yaitu 10.000 rupiah sebagai tanda terima kasihnya. Maka kelebihan pembayaran uang Maryam merupakan apakah riba, upah, hadiah, atau keuntungan ya? Nah, apakah jawaban yang benar? Riba? Bukan ya teman-teman. Di sini lumayan banyak ya teman-teman yang menjawab riba, padahal bukan ini jawabannya. Apakah jawaban yang tepat? Yaps, yaitu hadiah. Kenapa? Karena kita baca lagi soal ini. Karena melebihkan uang kepada Rizka sebagai tanda terima kasihnya. Kalau di awal ada perjanjian bahwa kalau Maryam mau berhutang kepada Rizka, dan Rizka menyebutkan syarat harus berhutang yaitu Maryam harus membayar hutang nantinya 10.000, barulah itu namanya riba. Jadi riba ini dia di awal dulu ya, ada perjanjian, kamu harus bayar hutang aku melebihi ya gitu. Jadi itu riba namanya guys. Nah, jadi seperti itu ya. Yaps, itu dia pembahasan soal tryout 1 UMPTKIN tahun 2021 part 10 nomor 41, 42, 43, 44, dan 45 mata uji keislaman. Mudah-mudahan dapat dipahami dan diulang terus ya jawab soalnya supaya teman-teman lebih terlatih. Baiklah, saya akhiri dulu ya video kali ini. Jangan lupa like video ini, komen. Saya buat video apa lagi, tolong komen di bawah ini ya. Jika teman-teman ada yang tanyakan, silahkan komen. Dan subscribe channel ini supaya semakin berkembang. Dan jangan lupa hidupkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan share video ini ke medsos yang kalian punya. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.